Untuk level demokrasi di Kuba, Republik Kuba merupakan negara kepulauan yang terletak di Karibia, di bagian utara. Kuba berbatasan dengan Amerika Serikat pada tahun 1492. Christopher Columbus mendarat di sebuah pulau yang pada saat itu Kuba dijajah oleh kolonial Spanyol sampai Perang Spanyol-Amerika pada tahun 1898. Sejak itu, Kuba berada di bawah pengawasan Amerika sampai merdeka resmi tahun 1902. Demokrasi di Kuba sangat rentan menjadikannya dikuasai politik radikal. Konstitusi Kuba pada tahun 1940 berusaha untuk memperbaiki sistem demokrasi, namun gagal dan Kuba malah berada di bawah kekuasaan diktator Fulgencio Batista pada tahun 1952. Kemudian, kejadian makin tidak stabil dan mengakibatkan munculnya penurunan Batista pada bulan Januari 1959, melewati gerakan 26 Juli dan akhir Fidel Castro naik menjadi pemimpin. Pada tahun 1965, negara Kuba menjadi negara partai tunggal dengan Partai Komunis Kuba yang berkuasa. Kuba merupakan negara mengembang, namun memiliki angka hasrat hidup dan tingkat melek huruf tinggi. Negara Kuba mempunyai sistem kesehatan nasional yang bertanggung jawab kesehatan seluruh rakyat Kuba. Kemudian, di era pemerintahan Raul Castro 2008-2016, Kuba bersifat kooperatif terhadap Amerika Serikat di era pemerintah tersebut, yang dimana kondisi politik domestik menjadi sebuah pertimbangan bagaimana negara membuat sebuah kebijakan luar negeri karena pemimpin negara memainkan dua level permainan, yaitu sebagai pemain politik luar negeri dan juga dalam negeri, yang dimana hal ini mempunyai sebuah agenda yang berkaitan dan pembangunan ekonomi berdampak bagi demokratisasi di negara Kuba, yang dimana perekonomian Kuba menganut sosialis, dimana semua aset negara dimiliki dan dijalankan oleh pemerintah Kuba, memiliki dua sistem mata uang, yaitu Kuba pesos atau CUP dan dolar Amerika untuk sektor pariwisata. Di bawah pemerintah Fidel Castro, Kuba memiliki hubungan perdagangan yang cukup baik dengan Uni Soviet karena kesamaan sistem ekonomi yang dijalankan oleh kedua negara. Kemudian pada tahun 2021, Amerika Serikat yang di bawah pimpinan Joe Biden kembali menantang akan resolusi PBB terkait penghapusan embargo ekonomi di Kuba. Faktor sosial yang mempengaruhi demokratisasi di Kuba, yang dimana yang pertama yaitu bahwa reformasi ekonomi pada tahun 2011 merupakan bagian dari agenda dalam strategi defensif pengesahan internasional Kuba pada era Raul Castro. Kemudian yang kedua yaitu birokrasi, partai politik Kuba, dan pendapat publik, yang dimana hal ini merupakan faktor determinan dalam tingkat domestik yang mempengaruhi reformasi ekonomi Kuba. Dan yang ketiga yaitu pada masa Raul Castro yang merupakan key discussion maker karena otoritas yang didapatkan ketika menggantikan Fidel ini sebagai presiden Kuba. Dan sipil di Kuba, yang dimana yang pertama yaitu gerakan 26 Juli, yang dimana gerakan 26 Juli ini merupakan suatu organisasi revolusioner pelopor Kuba dan kemudian juga merupakan sebuah partai yang dipimpin oleh Fidel Castro. Kemudian yang kedua yaitu dari pihak pemerintahnya, banyak kritik dan saran yang datang dari warga Kuba mengenai perkembangan dari berbagai permasalahan di Kuba. Kemudian pemerintah Kuba saat ini mulai memberikan ruang khusus bagi warga negaranya yang ingin mengeluarkan opini dan masukannya bagi pemerintah. Hal ini merupakan bukti nyata yang sangat penting bahwa Kuba ini mulai melakukan transformasi menuju sistem yang lebih demokrasi dengan memberikan hak beropini bagi warga negaranya. Pelaksanaan pemilu di Kuba, masyarakat Kuba pada tahun 2018 menandatangani tempat pemungutan suara untuk mengikuti pemilihan umum yang menganut hanya diikuti satu partai, yang dimana pemilihan umum di Kuba dilaksanakan 5 tahun sekali pada saat rakyat diminta untuk memilih 2 calon resmi untuk anggota Dewan Nasional dan Provinsi. Castro sendiri telah menegaskan bahwa ia akan mundur sebagai presiden pada akhir masa jabatan periode kedua, meskipun Kuba hanya memiliki satu partai. Pada kenyataannya di Kuba sendiri tidak seburuk apa yang dibayangkan.
Kuba memang bertindak buruk terhadap orang-orang yang menentang pemerintahan. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM. Namun di sisi lain, banyak kebijakan-kebijakan oleh pemerintah yang menguntungkan rakyat di negara Kuba. Hanya bedanya Batista menguntungkan secara ekonomi dibanding dengan Fidel Castro. Maka bagi pemerintah Kuba, khususnya untuk pemerintahan Raul, di samping harus memperbaiki kondisi HAM di Kuba, juga yang sama pentingnya yaitu prinsip saling menguntungkan sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintahan Batista, sehingga terciptanya keharmonisan antara Kuba dan Amerika Serikat.